Monggo doa yang lain. Ini kalau jenengan ya salat sendirian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian. Wasjudu dan sujudlah kalian, wa'budu dan beribadahlah kalian rabbakum kepada Tuhanmu, waf'alul khairat waf'alul khairat dan perbuatlah kebaikan. La'allakum tuflihun, dengan demikian engkau mendapatkan kesuksesan. Jadi pengen sukses itu ternyata konsepnya Allah Ta'ala adalah rukuk, sujud, beribadah, melakukan kebaikan. Berarti sholat dan melakukan kebaikan, itulah konsep untuk mendapatkan kemenangan. La'allakum tuflihun. Jadi pengen menang, pengen sukses, itu melakukan sholat dan juga melakukan amal soleh. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, lebih lanjut bagaimana tata cara sujud sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada suatu hadis ini ya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dikisahkan, idza qumta ila sholati fakabbir summa qra' ma tayassara minal Qur'an summa rka' hatta tatma'ina raki'an summa rfa' hatta ta'dilan qa'iman sumasjud hatta tatma'ina sajidan sumarfa' hatta tatma'ina jalisan sumasjud hatta tatma'ina sajidan sumaf'al dzalika fi salatika kulliha, muttafaq alaih. Intinya kata Rasulullah dari sahabat Abu Hurairah, idza qumta ila sholati, apabila kamu berdiri untuk melaksanakan salat, fakabbir, maka bertakbirlah biasa, okay? Kemudian waqra, bacalah ma tayassara minal Quran, bacalah dari Al-Quran yang hafal ya. Kemudian rukuknya harus tumakninah. Ketika rukuk berarti harus tumakninah. Kemudian setelah itu bangunnya pun harus tumakninah. Ojo nganti ngadeke durung sempurna, durung kembali seperti semula, tapi sudah mau sujud, ya itu namanya tidak tumakninah. Kata Nabi ya, sumarfa hatta ta'dila qa'iman, sampai betul-betul lurus ngadeknya, baru setelah itu melakukan gerakan yang lain, yakni sujud. Masjud hatta tatma'inan, kemudian melakukan sujud juga tumakninah. Jadi bangun dari rukuk juga tumakninah bangunnya, kemudian rukuknya juga tumakninah, sujudnya juga tumakninah. Ada seorang yang sholatnya tidak tumakninah, maka Nabi memanggil, sini, kerjakan lagi sholatnya. Nah ini orang tumakninah kuwi Nabi sing weruh langsung kon sholat meneh. Lah saiki orang tumakninah yo imam salam yo melu salam nggih mboten. Pripun? Nggih orang tumakninah ya imam salam melu salam. Iya kan orang sing ingatkan lagi. Makanya tidak mungkin diingatkan orang lain, maka kita ingatkan diri sendiri kita. Maka kita ya bagaimana mempelajari sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian sujud dilakukan dengan cara tumakninah, itu dilakukan fi sholatika kulliha, lakukan tumakninah itu di setiap kali sholat kamu ya. Jadi ketika sholat harus tumakninah. Jadi rukunnya sholat diantaranya adalah tumakninah, ibu ya. Kemudian hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqumu summa yukabbiru hina yarka'u summa yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku' summa yaqulu wa huwa qa'im rabbana walakal hamdu summa yukabbir hina yahwi sajidan summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu summa yukabbiru hina yasjudu summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu summa yaf'alu misla dzalik fi shalah kulliha hatta yaqdiyaha wa yukabbiru hina yaqumu minal masna ba'dal julus summa yaqulu Abu Hurairah inni la asbahukum salata bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Intinya kata sahabat Abu Hurairah adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau itu berdiri untuk salat, maka beliau bertakbir. Kemudian setelah bertakbir beliau berrukuk
Setelah itu mengucapkan bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Biasa niki nggih. Ketika itu dia yarfa'u salbahu, mengangkat daripada tulangnya. Jadi luruskan dulu tulangnya, nggih. Seperti biasa pun Pak maklum nggih. Nah, itu beliau lakukan salatnya. Kemudian ada sedikit tambahan ini keterangan fi sholati kulliha hatta yaqdiyaha. Beliau melakukan itu sampai salatnya berakhir. Wa yukabbiru hina yakum minal masna. Di rakaat yang pertama sampai rampung, kemudian ba'dal julusi, setelah duduk yang rakaat pertama, summa yaqul, maka di akhir hadis ini Abu Hurairah mengatakan, sesungguhnya saya adalah orang yang paling menyerupai salat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akhir daripada hadis, katakan Abu Hurairah bahwa saya adalah orang yang salatnya paling menyamai modoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Lebih lanjut lagi Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Ketika kita akan sujud, ya. Bagaimana caranya? Nah, ini apakah meletakkan tangannya dulu? Apa kedua lututnya? Nah, ini dari sahabat Wa'il bin Hujr. Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Rawahu An-Nasa'i. Kata sahabat Wa'il bin Hujr, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada, ketika beliau sujud, wada'a rukbatayhi, meletakkan dulu kedua lututnya. Ini dari sahabat Wa'il bin Hujr. Jadi kalau ketika sujud napa? Lututnya dulu. Nah, paham Bu nggih? Nah, qabla yadahi, sebelum tangannya, berarti napa? Ini lututnya dulu. Nah, harus lagi. Ini riwayat mengatakan. Ini riwayat dari Wa'il bin Hujr. Wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Sementara apabila bangun dari ruku itu masih duduk misalkan itu, ya, rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya, qabla rukbatayhi, sebelum kedua lututnya. Berarti misalkan ini apa namanya? Ini bangun dari sujud, ya. Itu yang seperti itu dulu. Nah, apa itu setelah duduk kan mestinya bangun. Nah, ini bangun itu tangannya dulu diangkat. Nah, ini namanya nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Ketika bangun dari duduk untuk melanjutkan kepada rakaat selanjutnya, berdiri berarti tangannya dulu sebelum lututnya. Paham nggih? Jadi ketika mau sujud, susun apa? Napa yang didahulukan? Di sini sebutkan rukbatayhi, berarti lututnya dulu, baru setelah itu tangannya. Di riwayat ini berkata. Jadi ketika kita sujud, nah ini ini rukbatayhinya dulu. Tapi ketika kita bangun dan ruku untuk menuju kepada rakaat berikutnya adalah tangannya dulu digerakkan. Nggih, itu nggih. Ini riwayat mekaten. Nggih. Ya. Kalau itu ada kalimatnya kana ya'jin. Ya'jin itu artinya apa? Memahami bangun dari ruku itu dengan mengepalkan. Mengepalkan itu kalau orang Arab itu katanya nek gawe roti, kaya gawe roti kan mestine gawe roti ora diteplak-teplak pung ini. Orang Arab itu kalau gawe roti itu digenjot-genjot ngene. Maka ya'jin itu dipahami adalah mengepal ini. Nek roti ini Indonesia gawe ngeplak ngene apa ngene? Nek gawe empuk-empuk bolang-baling kae. Hah? Itu hanya pemahaman saja. Hadisnya adalah kalimatnya ya'jin. Ya, bangunnya ya'jin, mengepal itu kayak membuat roti niku, mengadon roti. Itu ada yang memahami mengepalnya tangan seperti ini. Ya. Kalau hadisnya tidak ada kata-kata mengepal, ya'jin saja kalimatnya. Kalimat ya'jin ini dipahami ada yang mengepal, ada yang biasa saja, karena ya'jin itu orang Arab itu dialihkan kepada membuat roti. Lah orang Arab biasanya membuat roti itu dikepal-kepal gini. Nek orang Indonesia membuatnya roti kaya apa? Teplok-teplok apa dikepal-kepal. Lah, itu sih tidak ada masalah, ya, monggo. Tapi yang jelas Nabi tidak menyebutkan ya'jin itu dengan seperti ini. Tidak, karena pemahaman saja. Ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, itu hadis yang disebutkan oleh sahabat Wa'il bin Hujr. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Nah, itu ketika akan ruku dan ketika bangun dari
duduk, caranya mekaten. Tetapi ada sedikit hadis yang nyeleneh ataupun hadis yang dhaif yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah malah bertentangan dengan hadis ini. Hadis ini dhaif kata di dalam buku ini. Yakni kata Abu Hurairah, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'iru wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi," rawahu Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah di antara kamu bersujud, maka janganlah berdekam atau menderum sebagaimana onta yang berdekum, ya. Dan hendaklah ia meletakkan tangannya sebelum lututnya. Ini kan bertentangan dengan yang Wa'il bin Hujr, dan hadis ini dhaif. Jadi bertentangan dengan hadis Wa'il bin Hujr. Padahal ini hadis riwayat dari Abu Hurairah, tetapi ya menurut buku ini sudah diteliti hadisnya ini dhaif, kalimatnya hadis itu dhaif. Ya, seperti itu. Dan ternyata ada hadis yang sama-sama Abu Hurairah bertentangan. Ada hadis yang sahih tapi juga riwayat Abu Hurairah, ini kami sampaikan. An Abi Hurairah yarfa'uhu annahu qala idza sajada ahadukum falyabtadi'u bi rukbataini qabla yadayhi wa la yablugh bulukal fahli, rawahu Ibnu Abi Syaibah. Ini ada hadis yang kedua dari Abu Hurairah, justru kalimatnya demikian. Dia berkata, idza sajada ahadukum, apabila seorang di antara kamu sujud, falyabtadi'u, ya, hendaknya mengawali bi rukbatayhi, dengan kedua lututnya. Nah, ini loh. Yang pertama hadis itu dikatakan dhaif, sementara yang ini sahih itu bertentangan. Nah, yang sahih ini padane karo hadis Wa'il bin Hujr. Sama-sama ketika sujud diawali dengan kedua lututnya. Niku lho. Nggih. Sebelum kedua tangannya. Ya, seperti itu. Nah, ini berarti hadis yang pertama dari riwayat Abu Hurairah adalah didhaifkan oleh penulis ini ataupun oleh para ulama tentunya seperti itu. Kemudian hadis yang lain yang bertentangan dengan hadis Abu Hurairah juga, itu hadis yang sahih, sama redaksinya, ya, perbuatannya ini karena Rasulullah, yaitu mengawali ketika sujud dengan meletakkan kedua kakinya terlebih dahulu. Niku, ya. Jadi ada dua hadis sama-sama Abu Hurairah tetapi redaksinya berbeda, makanya disebut redaksinya sedikit terbalik namanya, seperti itu, ya, itu. Kemudian komentarnya dari para Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, menurut saya hadis Abu Hurairah sebagaimana telah kami sebutkan terdahulu termasuk hadis yang terbalik atau yang maklub matanya di kalangan beberapa rawi. Aslinya adalah terjemahan demikian. Dan hendaklah ia meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu sebelum meletakkan kedua tangannya. Aslinya kayak ngono menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi komentar hadis yang pertama dari riwayat Abu Hurairah dari sahabat Abu Dawud itu hadisnya dhaif, ya, seperti itu. Sementara ada hadis yang lain dari riwayat Abu Hurairah hadisnya sahih, ini sama dengan riwayatnya Wa'il bin Hujr. Wallahu a'lam bishawab, ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian bagaimana cara sujudnya? Apa anggota sujud yang dijadikan untuk istilahnya cara sujudnya? Maka Rasulullah SAW memberikan isyarat sujud itu ada 7 anggota sujud. Jadi ketika kita sujud itu orang asal sujud, di antaranya Nabi bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zamin. Kata Nabi, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 a'zam, atas 7 tulang, ya. Alal jabhah, yang pertama atas ini. Jabhah itu berarti kening, wa asyara biyadih, dan juga memberikan isyarat dengan tangannya, ya. Ala anfih, kepada hidungnya. Jadi pertama dengan jabhah, kening, kemudian menunjuk isyarat dengan hidungnya, ya. Wal yadaini, dan kedua tangannya, waruk bata ini, dan kedua lututnya, wa atrafil qadamai, dan juga ujung jari-jari pada kakinya. Jadi ketika sujud Bapak Ibu rahimakallah, ini kening sampai kepada lantai, hidung juga disyarat sampai nempel, kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut dan kaki dengan menunjukkan arah ke arah kiblat. Nah, ini kita. Nah, ini. Jadi sampai kening nempel, itu juga nempel. Dua tangan, kemudian dua lutut dan kedua kaki ini ujung-ujungnya dengan mengarahkan pada arah. Nah, ini adalah
cara sujud yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa a'lam bishawab. Perkataan dulu yang kami sampaikan, mudah-mudahan daripada kaifiyatu sujudnya beliau Nabi SAW bisa kita pahami, ya, yang merupakan rangkaian dari sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Wonten pertanyaan? Pun? Cekap apa? Ya, kita pun isya nggih. Pun nggih kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.